I have finished my English degree with quite literal a screaming score. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya belajar bahasa Inggris adalah merubah seluruh sosial media saya menjadi bahasa Inggris. Kalau ditanya, Mas, alasannya apa kok dirubah jadi bahasa Inggris? Ya, alasannya sederhana, karena saya nggak mungkin pergi ke Inggris. Karena, ya cukup mahal ya. Jadi yang lebih mudah adalah merubah seluruh sosial media saya menjadi bahasa Inggris. Kenapa begitu? Dengan merubah sosial media kita menjadi bahasa Inggris itu ada dua benefit yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah secara tidak langsung kita akan setiap hari belajar vocabulary baru karena otomatis ya kita mendengarkan native speaker setiap hari dan saya yakin kalian menghabiskan sosial media sehari at least 5 jam sehari, bahkan bisa sampai 10 jam sehari kalau kalian sangat aktif di sosial media. Dan kemudian secara langsung kita kan juga terpapar dengan bahasa asing tersebut setiap hari, setiap jam, setiap detik. Nah, kuncinya adalah sebenarnya terpapar. Yang paling bagus dalam belajar bahasa adalah terpapar dengan bahasa tersebut selama mungkin dan sesering mungkin. Itulah kenapa yang saya lakukan pertama ketika saya memulai belajar bahasa Inggris adalah dengan merubah seluruh sosial media saya menjadi bahasa Inggris. Hal kedua, apa yang saya lakukan untuk belajar bahasa Inggris adalah dengan imitating atau menirukan. Ya kan tadi kan kita udah merubah seluruh sosial media kita menjadi bahasa Inggris kan ya. Nah, ya apa yang mereka ucapkan kita tirukan. Alasannya kenapa kok lebih baik menirukan? Karena sudah pasti grammarnya betul. Kan menirukan native speaker. Jadi, kita cuman perlu meraba kita kira-kira mereka itu maksudnya apa, mereka mau menyampaikan apa, mereka mau ngomong apa, mereka melakukan apa, terus ngomongnya gimana. Tinggal ditirukan. Jadi tanpa perlu basa-basi, tanpa perlu bertele-tele belajar grammar, kalian udah otomatis ngomong dengan benar dengan cara menirukan saja. Itu adalah step kedua yang saya lakukan ketika belajar bahasa Inggris. Hal ketiga apa yang perlu kita lakukan? Yang pasti adalah praktek guys. Karena bahasa Inggris adalah sebuah skill, bukan sebuah pengetahuan. Kalau pengetahuan kalian udah belajar, tahu ya selesai. Sedangkan kalau sebuah skill harus kalian lakukan dan kalian latih setiap hari. Karena kalau tidak, ya nanti hilang. Terus, apa sih metodenya biar kita bisa praktek terus-menerus? Sebenarnya ada banyak sekali metode untuk berlatih. Yang pertama, kalian bisa berlatih sendiri di depan cermin. Misalkan, kalian ngobrol sendiri di depan cermin. Atau kalian bisa merekam kalian mengobrol atau kalian merekam suara kalian berbicara dalam bahasa Inggris, kemudian kalian dengarkan. Ketika merasa ada yang kurang, kalian bisa improvisasi. Dan begitu seterusnya, agar kalian sampai kalian merasa pede untuk berbahasa Inggris. Nah, kalau kalian udah mulai pede bahasa Inggris, kalian bisa mencoba, berbicara dengan orang asing secara random, bisa menggunakan banyak kan aplikasi website yang memfasilitasi kita untuk berbicara dengan orang random di seluruh dunia, seperti Ome TV dan lain sebagainya contohnya. Dengan begitu kita bisa praktek dengan bagus. Nah, mungkin kalau kalian punya sedikit lebih rezeki, kalian bisa pergi ke Pare, ke kampung Inggris atau ke sini untuk kursus bahasa Inggris. Di sini kalian nggak cuma dapat materi, tapi juga dapat lingkungan agar bisa praktek dengan bahasa Inggris. Nah, itu yang mungkin akan saya lakukan dulu ketika saya memiliki cukup uang. Tapi karena dulu saya kurang beruntung, ya jadi hal-hal tiga hal tersebut yang lebih sering saya lakukan setiap hari. Oke, jadi mungkin itu aja share pengalaman saya dalam belajar bahasa Inggris dan sedikit tips untuk kalian yang ingin memulai untuk belajar bahasa Inggris. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan join Peace Kamu Inggris. Goodbye, see you next time.